Hati-hati dalam bermedsos. Mungkin pesan ini bisa kita ambil dari kasus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Dia mengeluarkan pernyataan yang membuat merah telinga dalam sebuah komentar di medsos. Awalnya, rekan kerja Pangerang yaitu Thomas Jamaluddin menyindir Muhammadiyah di Facebook. Kata Thomas, Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023. Dia juga menyebut ormas itu masih juga minta difasilitasi sholat Id. Ini karena sebelumnya pemerintah izin sholat Id oleh Muhammadiyah ditolak oleh beberapa kepala daerah karena dianggap belum ada keputusan resmi pemerintah. Setelah penolakan itu viral, akhirnya kepala daerah tersebut mau memfasilitasi. Di tengah sindiran Thomas itu, tiba-tiba saja Pangerang memberikan komentar yang sangat keras terkait Muhammadiyah. Dia menyatakan akan menghalalkan darah Muhammadiyah. Lebih khusus lagi, jemaah Muhammadiyah hasil penyusupan dari anggota HTI. Dia juga menantang untuk melaporkan status yang dia buat tersebut ke polisi. Dia merasa telah siap dipenjara. Pangerang mungkin berpikir, komentar dia itu hal biasa di medsos. Tapi dia lupa bahwa media elektronik memiliki seperangkat hukum yang mengawasinya. Pernyataan Pangerang itu jelas berisi sebuah ancaman dan kebencian pada kelompok tertentu. Menanggapi hal ini, pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan kecaman yang keras terhadap ancaman tersebut dan meminta pihak berwajib untuk segera mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, Muhammadiyah juga menyerukan kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh situasi dan menjaga keamanan serta kesatuan bangsa. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis juga mengutuk keras ancaman pembunuhan tersebut. Mereka menilai bahwa tindakan Pangerang sangat tidak terpuji dan melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Kasus ancaman pembunuhan ini juga menunjukkan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan menghindari sikap intoleransi dalam beragama dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Polisi telah bergerak cepat mengusut kasus tersebut. Pangerang sendiri telah menyatakan permintaan maaf, namun proses hukum jalan terus. Ada yang mengatakan Pangerang sedang stres atau sakit jiwa, tapi dugaan itu belum terbukti sampai nanti dinyatakan oleh dokter demikian. Saat ini Pangerang harus bertanggung jawab atas ucapannya, karena perbuatan Pangerang sangat jauh dari etika peneliti, dengan menebar ancaman pembunuhan kepada pihak lain. Pernyataan Pangerang itu mencerminkan sikap intoleran, radikal, kebencian, dan kekerasan. Ini tentu berkebalikan dengan anggapan umum, karena peneliti BRIN dianggap sebagai bagian dari kelompok intelektual, tapi faktanya ada pernyataan bernada mengancam seperti itu. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada pengurus Muhammadiyah. BRIN telah melakukan proses sidang etik atas perilaku Pangerang di medsos. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi banyak orang. Tidak peduli setinggi apapun pendidikan seseorang, kebencian berlebihan akan membuatnya bisa bersikap bodoh. Perbedaan pendapat itu hal biasa, apalagi yang membuat Muhammadiyah sulit untuk sependapat soal penetapan hari raya adalah karena prinsip dasar pengambilan hilal. Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab tidak mensyaratkan tinggi hilal harus bisa dilihat dengan mata telanjang. Hilal seperti itu biasanya ukurannya 3 derajat ke atas. Bagi Muhammadiyah, 0, sekian derajat sudah sah dihitung sebagai hilal, walaupun tidak mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang. Inilah yang membuat perhitungan Muhammadiyah berbeda dengan kelompok lain seperti NU. Tapi apapun perbedaan pendapat itu, mestinya semua diterima dengan akal sehat. Selama pendapat itu memiliki pijakan yang logis dan tidak mengada-ada, pihak lain harus menghormatinya.